Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Etika dalam Bisnis Internasional. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah secara umum bisnis dapat didefinisikan sebagai salah satu prinsip standar atau moral yang diterapkan pada satu organisasi bisnis untuk berkelakuan pada satu secara etis dan secara sosial. Cara bertanggung jawab harus menjadi tanda dari tiap-tiap perilakunya atau business person, domestik atau internasional. Masalah utama bangun dari pertanyaan moral dari apa benar dan atau menyesuaikan bersikap itu beberapa dilema untuk pemasar domestik. Masalah dari etika bisnis adalah infinitely lebih rumit pada bisnis internasional karena pertimbangan menghargai perbedaan secara luas antara cultural group berbeda. Apa itu bisa diterima di negara sesuatu dengan sepenuhnya tidak dapat diterima pada negara lain. Kegiatan bisnis yang meningkat di dunia modern ini telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntunan bisnis yang baik, etis, dan menjadi dasar kehidupan bisnis yang dapat diterima oleh banyak negara di dunia. Dalam kegiatan bisnis internasional, perusahaan akan mampu bertahan apabila mampu bersaing. Untuk dapat bersaing, tentunya harus memiliki daya saing yang diantaranya dihasilkan dari produktivitas dan efisiensi. Untuk itu, diperlukan etika dalam berusaha atau berbisnis, karena praktik usaha yang tidak etis dapat menimbulkan kegagalan pasar, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan ketidakefisienan. Adapun etika dalam bisnis internasional, berulang kali dapat kita dengar bahwa kini kita hidup dalam era globalisasi atau kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia sehingga hampir semua negara tercantum dalam pasar sebagaimana dimengerti sekarang dan merasakan akibat pasang surutnya pasar ekonomis. Gejala globalisasi ekonomi ini bisa berakibat positif maupun negatif. Di satu pihak, globalisasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antara bangsa-bangsa dan dengan demikian melanjutkan tradisi perdagangan internasional sejak dulu. Di lain pihak, gejala yang sama bisa berakhir dalam suasana konfrontasi dan permusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang. Melihat kepentingan-kepentingan raksasa yang terpengaruh di situ. Internasionalisasi bisnis yang semakin mencolok sekarang ini menampilkan juga aspek etis yang baru. Tidak mengherankan jika terutama tahun-tahun terakhir ini diperhatikan khusus kepada aspek-aspek etis dalam bisnis internasional. Dalam bab ini akan dibahas beberapa masalah moral yang khusus berkaitan dengan bisnis pada tarif internasional. Adapun B, norma-norma moral yang umum pada tarif internasional. Yang pertama adalah menyesuaikan diri, yaitu seperti peribahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya adalah kalau sedang mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Diterapkan di bidang moral, pandangan ini mengandung relativisme ekstrem. Adapun yang kedua adalah rigorisme moral. Yang dimaksud dengan rigorisme moral adalah mempertahankan kemurnian etika yang sama di negeri sendiri. Di York mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berbeda di tempat lain. Kebenaran yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perilaku moral kita. Norma-norma etis memang bersifat umum, yang buruk di satu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Adapun yang ketiga adalah imoralisme naif. Menurut pandangan ini, dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Memang kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi selain itu kita tidak terikat oleh norma-norma moral. Malah jika perusahaan terlalu memperhatikan etika, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Perusahaan-perusahaan lain yang tidak begitu
fulus dengan etika akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Sebagai argumen untuk mendukung sikap itu sering dikemukakan semua perusahaan melakukan hal itu. Adapun C, masalah-masalah dumping dalam bisnis internasional. Yang dimaksudkan dengan dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Yang akan merasa keberatan terhadap praktik dumping ini bukannya para konsumen, melainkan para produsen dari produk yang sama di negara di mana dumping dilakukan. Dumping produk bisa diadakan dengan banyak motif yang berbeda. Salah satu motif adalah bahwa si penjual mempunyai persediaan terlalu besar, sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. Motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Praktik dumping produk itu tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Sebagaimana dumping dalam perlombaan olahraga harus dianggap kurang etis karena merusak kompetisi yang fair. Demikian juga praktek seperti dumping menghancurkan kemungkinan bagi orang bisnis untuk bersaing pada taraf yang sama. Kalau dilakukan dengan maksud merebut monopoli, dumping menjadi kurang etis juga karena merugikan konsumen. Akan tetapi, tidak etis pula bila suatu negara menuduh negara lain mempraktikkan dumping. Padahal maksudnya hanya melindungi pasar dalam negerinya. Jika negara lain bisa memproduksi sesuatu dengan harga lebih murah karena cara produksinya lebih efisien atau karena mereka menekan biaya produksi. Kenyataan ini harus diterima oleh negara lain. Yang selanjutnya adalah aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Yang dimaksud dengan korporasi multinasional adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Jadi, perusahaan yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri dengan demikian belum mencapai status korporasi multinasional. Tetapi perusahaan yang memiliki pabrik di beberapa negara, termasuk di dalamnya kita semua mengenal KMN seperti Coca-Cola, Johnson & Johnson, TNT, General Motors, IBM, Toyota, Sony, Philips, Unilever yang mempunyai kegiatan di seluruh dunia dan menguasai nasib jutaan orang. Adapun karena memiliki kekuatan ekonomi yang seringkali sangat besar dan karena beroperasi di berbagai tempat yang berbeda dan sebab itu mempunyai mobilitas tinggi, KMN menimbulkan masalah-masalah etis sendiri. Di sini kita membatasi diri pada masalah-masalah yang berkaitan dengan negara-negara yang berkembang. Tentu saja negara-negara berkembang sudah mengambil berbagai tindakan untuk melindungi diri, misalnya melindungi tidak mengizinkan masuk KMN yang bisa merusak atau melemahkan suatu industri dalam negara. Beberapa negara berkembang hanya mengizinkan KMN membuka suatu usaha di wilayahnya jika mayoritas saham atau sekurang-kurangnya 50,1% berada dalam tangan warga negara setempat. Karena kekosongan hukum pada taraf internasional, kesadaran etis bagi KMN lebih mendesak lagi. Gillard merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. Yang pertama adalah korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua adalah korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara manapun mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang keempat adalah korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Adapun yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Selanjutnya adalah korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Selanjutnya adalah korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background distinction yang tepat. Selanjutnya adalah jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Dan yang terakhir adalah dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian pula sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Adapun masalah korupsi pada taraf internasional, alasan yang pertama, korupsi adalah bisnis tentu tidak hanya terjadi pada taraf internasional, namun perhatian yang diberikan kepada masalah korupsi dalam literatur etika bisnis terutama diarahkan kepada konteks internasional.
Adapun di Giord terdapat 4 alasan mengapa praktek suap harus dianggap tidak bermoral. Alasan yang pertama dan paling penting adalah bahwa praktek suap itu melanggar etika pasar. Alasan kedua adalah bahwa orang yang tidak berhak mendapatkan imbalan juga. Alasan yang ketiga berlaku untuk banyak kasus suap di mana uang suap diberikan dalam keadaan kelangkaan. Dan alasan yang terakhir adalah bahwa praktek suap mengundang untuk melakukan perbuatan tidak etis dan ilegal lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.